Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dengan NIM 123240108 dari kelas Geoinformatika IFB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya kerjakan. Nah, yang pertama, buka terlebih dahulu Google Earth Engine-nya. Nah, lalu saya akan membuat NDVI dengan menggunakan shapefile. Nah, shapefile ini bisa diunduh melalui lapak GIS ini. Lalu saya memilih di bagian DIY. Karena saya berasal dari Yogyakarta. Nah, di sini ada pilihan, ada kabupaten atau kota. Lalu saya pilih Kabupaten Sleman. Asetnya kita download terlebih dahulu melalui Google Drive yang disediakan oleh lapak GIS. Lalu kita tunggu. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita buka dan kemudian kita ekstrak. Oke. Oke, ini sudah ada banyak sekali. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu setelah itu kita akan mengeload asetnya di bagian assets. Lalu di sini kita akan membuat new, lalu tabel upload, shapefile. Nah, source filenya kita menggunakan yang sudah diekstrak tadi. Nah, di sini saya akan menggunakan administrasi desa. Nah, ini tuh dia mencakup seluruh wilayah-wilayah desanya itu. Soalnya kalau menggunakan yang LN, ini hanya batas-batasnya saja. Jadi, saya akan menggunakan administrasi desa ini. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Open. Nah, di sini kita tulis administrasi desa 25G saja. Lalu kita ganti aset ID-nya di user kita. Setelah itu kita upload, kita lihat di tasnya. Ini ditunggu dulu sampai 100%. Oke, jika sudah kita reload. Oke, ini sudah ada di sini. Lalu setelah itu kita import asetnya ini. Nah, ini. Jadi saya mengambil Sleman sehingga data asetnya juga hanya ada Sleman. Nah, ini sudah diimport. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan kodenya. Ini kode yang sudah saya buat sebelumnya. Saya mengambil sumber dari GitHub juga untuk membuat kodenya. Nah, untuk penjelasan kodenya yang pertama ini kita membuat dulu variabel Sleman. Jadi dia tuh mengeload aset dari sini, dari aset yang sudah kita upload. Jadi dia mengeload atau mengimpor lah semua desa-desa yang ada di dalam file ini. Lalu kita membuat variabel AOI atau area of interest. Jadi ini tuh kita membuat batasan area yang kita fokuskan gitu. Jadi karena ini di Sleman, lalu di geometriin Slemannya. Setelah itu kita menjalankan cloud masking function. Nah, itu fungsinya untuk memfilter awan-awan yang ada di sini, di bagian asetnya. Jadi ini tuh membersihkan awan-awan yang menutupi, sehingga nanti hasil yang dikeluarkan itu awannya hanya sedikit atau udah bersih dari awan seperti itu. Lalu selanjutnya, jika sudah kita mengeload sentinelnya atau citranya. Nah, kita membuat dulu variabel collection itu mengeload image collection.
Nah, ini citra Sentinel yang baru menggunakan ini. Lalu kita filter bound atau filter batasan-batasannya dari variabel AOI tadi atau Sleman geometri. Lalu kita filter date-nya atau filter harinya dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Lalu selanjutnya kita juga filter cloudy pixel percentage. Jadi ini tuh memfilter data kawasan atau wilayah yang persentase awannya itu harus di bawah 30% agar tidak tertutup oleh awan atau jelas gitu. Lalu setelahnya ada map mask to clouds. Ini yang tadi untuk masking clouds-nya agar lebih bersih. Oke, selanjutnya ada di bagian sini ada yang pertama yaitu var image atau variable image yang dimana dia itu menggabungkan koleksi-koleksi menggunakan fungsi median dan juga mengklip atau memotong daerah AOI atau area of interest-nya saja. Lalu ada di variabel NDVI, dia itu melakukan perhitungan NDVI untuk mendapatkan hasil untuk bisa mengukur kehijauan. Nah, menggunakan fungsi normalized difference. Dan setelah itu hasilnya di rename menjadi NDVI agar lebih mudah untuk dipanggil. Lalu setelahnya ini ada palet. Ini palet untuk warnanya nanti. Ini ada banyak sekali. Nah, di sini ini ada visparams. Di sini ada minimumnya minus 0,5, maksimal 1,0. Itu untuk ketinggiannya. Lalu paletnya itu menggunakan NDVI palet ini. Jadi warnanya tuh kayak ini. Ini untuk memberikan warna minimumnya segini, terus maksimumnya segini pakai palet itu. Lalu ini ada boundaries atau batasan-batasan setiap wilayah atau setiap desanya. Di sini menggunakan feature collection atau tadi yang feature collection di atas ya. Nah, pokoknya dia itu menggunakan data-data wilayah Sleman tadi. Lalu color-nya 1 atau putih, terus dia cuman 1 gitu ketebalannya. Nah, ada outline-nya juga. Setelah itu ada NDVI classification. Jadi perhitungan NDVI sebelumnya itu diklasifikasikan berdasarkan kelasnya. Jadi ada yang tingkat rendah, terus sedang, terus tinggi, seperti itu. Dan nanti setelah itu kita tampilkan semuanya menggunakan map layers ini. Nah, di sini map center object-nya menggunakan AOI atau area of interest tadi. Setelah itu di add layer untuk ditampilkan atau divisualisasikan di sini. Setelah itu ada statistics, nanti ada di bagian kanan. Lalu ada histogram juga. Setelah itu ada legend bagian bottom left atau kiri bawah ya. Ini nanti ada NVDI classification-nya. Lalu setelah itu ada info panelnya yang bagian bawah kanan. Nah, ini untuk ekspornya. Nah, jadi kita cek dulu administrasi desa tool. Oke. Kita coba save dulu. Nah, itu kita akan jalankan menggunakan run. Nah, ini sudah mulai muncul. Nah, ini di bagian kanan ini dia merupakan histogramnya. Nah, di sini ini ada NDVI value. Jadi di sini 0,0 sampai 0,5 ini menunjukkan bahwa vegetasinya itu rendah. Nah, vegetasi rendahnya ini hanya sekitar 400 frekuensinya. Jadi vegetasi rendahnya
masih tergolong sedikit dibandingkan dengan vegetasi yang tinggi, dari 0,5 sampai mendekati 1. Ini menunjukkan sangat banyak ya frekuensinya untuk vegetasi tingginya di area Sleman ini. Nah, di sini kita akan zoom. Ini sudah muncul NDVI-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada boundariesnya atau batasan-batasan antar desanya. Nah, ini pakai putih ya. Lalu di sini ada bagian Legend NDVI Classification. Jadi di sini terlihat ya kalau yang merah itu tidak ada, lalu low vegetation itu yang mendekati di kota. Jadi di sini itu vegetasinya rendah. Nah, vegetasi rendah itu tumbuhan-tumbuhannya sudah jarang, tidak rapat, dan juga uh, hanya ada rumput-rumput seperti itu. Jadi sudah jarang pohon-pohonnya. Ada namun jarang karena sudah mendekati kota. Sedangkan yang bagian mendekati Gunung Merapi itu very dense atau vegetasinya itu sangat tinggi. Nah, di sini itu banyak sekali pohon-pohon. Jadi masih seperti hutan. Ini sangat lebat di bagian sini. Nah, di bagian sini juga masih tergolong dense ya, dia masih tergolong rapat tumbuhan-tumbuhan atau pohonnya. Jadi dibandingkan dengan yang dekat Yogyakarta sangatlah jauh ini NDVI-nya. Jadi seperti itu, ini ada rumusnya. Lalu ini untuk melihat grafiknya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.